Terima kasih untuk teman-teman yang telah mempersembahkan pujian yang indah melalui Kur Angklung. Pencipta pujian ini sudah bersama dengan Tuhan di surga. Tapi biarlah lagu ini terus menjadi berkat bagi kita semua, mengingatkan kita semua adalah oleh anugerah dari Tuhan. Tidak ada tempat untuk kesombongan kita sebagai manusia. Selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik di dalam penyertaan pemeliharaan berkat Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tenangkan hati pikiran kami, dan Tuhan sapa kami lewat pemberitaan suara manusia, supaya kami mendengar apa yang Tuhan mau kami dengar. Mari Tuhan berkaryalah di tengah-tengah kami, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman sekalian, kita ingat mulai Januari, Gereja Mimbar Gloria telah merancang satu penyampaian membahas kitab Nabi Hosea secara berurutan. Hari ini kita sampai hampir pada bagian yang terakhir. Sebelum nanti minggu depan akan ditutup ya, atau mungkin minggu berikutnya saya kurang jelas. Karena minggu depan ada satu event hari kenaikan Tuhan Yesus, apakah itu mengganggu atau tidak. Hari ini kita akan membahas pasal yang ke-13, dan gereja menetapkan tema kesombongan yang menghancurkan. Pasal 13, ya, ini ada 15 ayat, tapi saya tidak akan membaca semua. Saya akan membacakan dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6, dan ayat yang ke-9. Hosea pasal 13, apabila Efraim berbicara, gemetarlah orang. Ia diangkat-angkat di Israel. Tetapi ia bersalah dengan menyembah Baal, sehingga matilah ia. Sekarang pun mereka terus berdosa, dan membuat baginya patung tuangan dari perak, dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka. Semuanya itu buatan tukang-tukang. Persembahkanlah korban kepadanya, kata mereka. Baiklah manusia mencium anak-anak lembu. Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi, atau seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Seperti debu jerami yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan, atau seperti asap dari tingkap. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, di tanah yang gersang. Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Ayat ke-9. Aku membinasakan engkau, hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Teman sekalian, kita hampir tiba di bagian akhir pembahasan kitab Nabi Hosea. Dan mari saya ajak kita mencoba untuk merangkumkan beberapa hal. Yang pertama, mari kita ingat bahwa kitab ini sebagian besar, hampir semuanya ditulis di dalam bentuk syair. Itu sebabnya ada pengulangan-pengulangan, itu sebabnya ada kata-kata yang tidak bisa ditafsirkan secara harfiah, karena ditulis di dalam bentuk syair, pantun. Tetapi yang dibahas jelas. Yang pertama kita membaca, waktu kita mendengar khotbah pasal yang pertama, kita tahu buku ini bicara tentang kasih setia Tuhan yang dibalas dengan pengkhianatan. Allah mengasihi orang-orang Israel, khususnya kerajaan utara Israel,
tetapi mereka mengkhianati kasih Tuhan. Yang kedua kita pelajari dari kitab ini adalah bahwa teguran-teguran Tuhan yang keras itu diarahkan terutama kepada kelompok pemimpin, bukan kepada individu, tetapi kepada pemimpin, yaitu imam-imam dan nabi-nabi. Maaf, itu ketiga. Yang kedua, berita kitab ini tentang penghukuman. Ini berita penghukuman, bukan tentang pengampunan. Dan ini ditujukan kepada kerajaan utara Israel, atau yang disebut seringkali di dalam kitab ini dengan istilah Efraim. Jadi ini bukan bicara tentang orang Israel secara keseluruhan, bukan bicara tentang bangsa Israel secara keseluruhan atau bangsa Israel hari ini sebagai negara. Bukan. Ini bicara tentang satu kerajaan yang ada di utara, yaitu kerajaan Israel. Bahwa Israel akan dihukum atas kesalahan-kesalahan mereka. Dan hukuman atas Israel itu diharapkan bisa menjadi peringatan bagi kerajaan Yehuda yang ada di bagian selatan. Salah satu tuduhan yang disampaikan kepada kerajaan utara Israel adalah kesombongan. Di dalam pasal yang kelima, Hosea pasal 5 ayat yang kelima, di situ dicatat kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Dan tadi kita membaca di dalam ayat yang ke-6, dikatakan ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang. Setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi. Itulah sebabnya mereka melupakan aku. Kesombongan, saudara-saudara, yang menjadi penyebab, salah satu penyebab utama. Dan ini yang kita membahas pada ibadah pagi hari ini. Saudara, kesombongan itu sebenarnya adalah penyakit laten kejiwaan manusia. Mulai dari Taman Eden. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ego menguasai manusia. Dan ego itu punya kebutuhan yang sangat-sangat kuat, sulit diredam, sulit dihindari, yaitu ingin dipuji, ingin dianggap hebat. Dari situlah muncul berbagai macam kejahatan, kesombongan. Kita menganggap kesombongan itu adalah hal yang biasa di dalam hidup ini. Memang kalau orang kaya, orang pintar, sombong, ya biasa toh. Kita sendiri aja kadang-kadang sombong kok. Semua orang sombong sebetulnya. Jadi sombong itu kita anggap hal yang biasa. Tetapi sebenarnya kalau di dalam Alkitab, kesombongan itu hal yang serius. Di dalam kitab Amsal misalnya, Amsal pasal 6 ayat 16 ayat 17, di situ dijabarkan 7 hal yang menjadi kekejian di mata Tuhan. Penulis Amsal mengatakan, yang pertama kali adalah kesombongan. Dari 7 hal yang merupakan kekejian di mata Tuhan, yang pertama disebut adalah kesombongan. Di dalam Amsal 16 ayat ke-18 disebutkan, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Alkitab menganggap kesombongan itu adalah hal yang serius. Nah, saudara, kesombongan ini ada orang yang bisa memilah-milah menjadikan 3 macam kategori, 3 level kesombongan. Yang pertama katanya kesombongan yang disebabkan oleh faktor materi. Misalnya dia merasa lebih kaya, dia merasa lebih berkuasa, lebih tinggi jabatannya, dia merasa lebih rupawan. Ini hal-hal yang sifatnya materi yang membuat orang menjadi sombong. Level yang kedua adalah kesombongan yang disebabkan oleh faktor kecerdasan. Orang merasa dirinya lebih pintar, dia lebih kompeten dibandingkan dengan orang lain, dia lebih berpengalaman, dia lebih berwawasan luas, dan itu membuat dia merasa bangga, merasa
sombong. Level ketiga adalah sombong yang disebabkan oleh faktor kebaikan. Ada orang yang merasa dirinya itu lebih rajin dari orang lain, lebih bermoral, dia lebih banyak memberi, lebih murah hati, begitu. Lebih semangat di dalam ibadah, di dalam melayani. Dia banyak kontribusi bagi orang-orang lain, bagi gereja, bagi jemaat. Dan dia kelihatan lebih tulus dari orang-orang lain. Nah, saudara, ada level-level yang seperti ini. Dan dikatakan bahwa semakin tinggi level kesombongan, itu ternyata semakin sulit dideteksi. Semakin sulit disadari. Sekarang kita kembali ke dalam kasus kerajaan Israel ini. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, di situ pertama kali muncul nama Yerobeam bin Nebat. Yerobeam bin Nebat, dia ini orang dari suku Efraim. Itu sebabnya di kemudian hari kerajaan utara Israel seringkali juga disebut dengan Efraim. Saudara, kita ingat cerita tentang Efraim? Pada hari tuanya Yakub, dia memanggil Yusuf, suruh Yusuf bawa dua anaknya, dia ingin memberkati kedua anak Yusuf ini. Lalu Yusuf membawa kedua anaknya itu berdiri di hadapan papanya Yakub. Di sebelah kanan Yakub berdirilah Manasye sebagai kakak, yang di sebelah kiri Efraim sebagai adik. Seyogyanya Yakub itu menumpangkan tangan memberkati kedua anaknya begini. Tetapi yang terjadi adalah ketika Yakub mau memberkati kedua anak Yusuf ini, dia menyilangkan tangannya. Yang kanan dia tumpangkan kepada Efraim, yang kiri dia tumpangkan kepada Manasye. Yusuf melihat ini sampai berkata, "Papa, jangan begitu. Ini bukan begitu caranya. Kakaknya ini adalah Manasye. Dia yang mestinya ditumpangkan dengan tangan kanan." Tapi Yakub mengatakan tidak. Memang adiknya akan lebih diberkati daripada kakaknya. Jadi saudara-saudara, Efraim itu memang dari awalnya sudah punya satu perasaan kebanggaan bahwa di antara suku-suku Yehuda, keturunan Yakub, dia adalah salah satu yang lebih khusus diberkati. Yerobeam bin Nebat adalah orang dari suku Efraim. Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 itu dicatat, suatu hari seorang nabi yang namanya Ahia bertemu dengan dia di ladang. Orang dua ini bertemu, dan Ahia itu membawa satu lembar kain baru, dan kain itu disobek menjadi 12 sobekan, lalu 10 sobekan diserahkan kepada Yerobeam dengan mengatakan, Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyerahkan 10 suku kepadamu. Dia akan mengoyakkan kerajaan ini, keturunan Salomo, yang karena dosa Salomo itu Tuhan akan memecahkan menjadi 2 kerajaan. 10 suku akan diserahkan kepada Yerobeam, kepada suku Efraim untuk dipimpin. Dan Yehuda hanya didampingi oleh Benyamin, nanti 2 suku di bagian selatan. Yang menarik adalah di bagian akhir kisah itu ada satu ayat mencatat, karena itu Salomo ingin membunuh Yerobeam bin Nebat. Kenapa ingin membunuh dia? Kira-kira karena cerita ini sampai kepada telinga Salomo. Yang cerita siapa, saudara-saudara? Yerobeam bin Nebat itu berjumpa dengan Ahia, mereka cuma berdua di ladang. Nabi menyampaikan rencana Tuhan seperti ini.
Saya yakin yang menyampaikan pasti adalah Yerobeam sendiri. Dia pasti bercerita, saya ketemu dengan Nabi mengatakan saya akan dijadikan raja memimpin 10 suku dan sebagainya, sampai itu kedengaran oleh Salomo dan dianggap ini sebagai ancaman, lalu dia ingin membunuh Yerobeam dan Yerobeam harus lari ke Mesir. Sampai ketika Salomo mati, dia baru kembali lagi ke tanah Yehuda. Lalu di pasal yang ke-12, di situ diceritakan bahwa 10 suku ini menobatkan dia menjadi raja. Dan ketika dia dijadikan raja, saudara-saudara, kita segera membaca bagaimana dia mulai melakukan kesalahan. Dia menyuruh orang membuat 2 patung anak lembu emas. Dan dia menempatkan patung ini di 2 kota, yang satu di Betel. Betel itu beberapa kilometer sebagian utara dari Yerusalem. Yang satu lagi ditaruh di Dan. Dan itu di daerah utara sekali, di daerah Galilea, kota di Galilea. Dia taruh 2 tempat itu untuk beribadah. Kemudian dikatakan, dia mengangkat imam dari orang-orang yang bukan keturunan Lewi. Jadi dia tidak menghormati sekali peraturan Lewi, keimaman. Dia mengambil orang-orang yang bukan dari keluarga Lewi. Ini imam-imam palsu, imam-imam yang tidak sah, dijadikan imam oleh Yerobeam. Di dalam surat Nabi kitab 2 Tawari pasal 13 ayat 9, di situ ada kalimat tulis begini, setiap orang yang datang untuk ditabiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan, dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Ayat ini mengindikasikan bahwa pada waktu itu orang-orang yang bisa beli lembu muda, yang bisa membeli 7 ekor domba dan serahkan itu kepada Yerobeam, maka orang-orang ini dijadikan imam. Ini adalah yang dikerjakan oleh Yerobeam. Nah, kelompok ini saudara-saudara yang kemudian nanti menjadi kelompok tertuduh utama yang menyesatkan umat. Ini kelompok imam yang membeli jabatan. Kelompok imam yang bicaranya itu menyenangkan. Pertama kali adalah Yerobeam sendiri. Seandainya Yerobeam tanya kepada mereka, bagaimana menurutmu? Saya taruh 2 lembu emas ini di 2 kota. Alasannya begini, saya pikir kalau suatu hari kita mau beribadah, apakah kita sekarang akan kembali ke Yerusalem beribadah di sana? Kalau kita kembali ke sana, nanti umat hatinya itu terbawa lagi ke Yehuda bagaimana? Maka saya putuskan, saya adakan 2 tempat untuk beribadah. Satu di Betel, satu di Dan. Mereka punya tabut perjanjian, kita tidak punya. Tapi kita punya simbol. Ini patung emas, patung lembu, anak lembu emas. Ini simbol berkat, simbol kesuburan. Kita taruh di 2 tempat untuk ibadah. Bagaimana menurut kalian? Imam-imam ini akan mengatakan, oh ini bijak, ini adalah pemikiran yang baik sekali. Ini adalah keputusan yang bijak sekali. Orang-orang ini akan menyenangkan raja. Orang-orang ini akan mencari muka. Orang-orang ini akan menjaga popularitas dengan cara-cara yang culas apapun dilakukan asal jabatan imam itu tetap pada mereka. Karena ini jabatan prestisius, jabatan yang terhormat. Dan ketika mereka berhasil melakukan itu, mereka menjadi sombong atas keberhasilan mereka, dan mereka tidak sadar, pelan-pelan mereka sedang menyesatkan diri sendiri
dan mereka menyesatkan umat. Saudara, di dalam kitab Nabi Hosea, teguran yang paling keras disampaikan sebetulnya adalah kepada kelompok ini. Masih ingat khotbah tentang pasal yang keempat? Pasal keempat tercatat begini, dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Itu adalah berita dari kitab Hosea pasal yang keempat. Para imam itu menjadi kelompok yang paling pertama dituduh. Heran sekali selama khotbah eksposisi tidak ada hamba Tuhan yang berani menjabarkan ini. Bahwa yang ditegur paling utama itu adalah kelompok imam yang berdiri di mimbar mengajar. Tuduhan Tuhan adalah bahwa tidak ada pengenalan Allah di negeri ini. Kesombongan menyebabkan mereka lupa diri, tidak mampu menyadari kesalahan, dan membawa kerajaan Israel pada kehancuran. Pasal keempat ayat ke-15 di situ dicatat, jika engkau ini berzina hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Jadi surat atau kitab Hosea ini ditulis untuk menjadi peringatan bagi Yehuda. Hukuman atas Israel diharapkan menjadi peringatan untuk Yehuda tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan minggu depan nanti, saudara-saudara, kalau sempat kita mengikutinya sampai akhir, kitab Hosea kalimat yang terakhir bunyinya adalah, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Jadi berita penghukuman ini ditujukan pertama kali untuk menjadi peringatan buat Yehuda. Tetapi bukan cuma buat Yehuda saja. Peringatan ini juga bagi siapa saja yang membaca, supaya dia yang berhikmat, dia memahami apa yang tertulis di sini. Artinya saudara-saudara, surat ini memang sangat relevan dan khususnya buat kita secara pribadi dan juga untuk gereja zaman sekarang ini. Saya bahkan lebih beranggapan berita dari kitab Nabi Hosea ini bukan untuk individu, tetapi untuk kelompok, untuk para pemimpin. Tetapi tidak ada salahnya kita mencoba belajar kesombongan ini di dalam konteks individu secara pribadi. Di dalam Alkitab kita membaca beberapa orang yang sangat hebat, sangat luar biasa, jatuh karena kesombongan. Salomo jatuh di dalam kesombongan di akhir hidupnya. Salomo dicatat dia mengumpulkan 1.000 wanita di istananya. Ada yang dijadikan istri, ada yang dijadikan gundik. 1.000. Saudara, saya yakin pada waktu Salomo mulai memperbanyak istri, dia ngambil lagi satu, ambil lagi satu. Di dalam kerajaan itu pasti ada satu kelompok tua-tua
yang disebut dengan penasehat kerajaan. Itu pasti ada. Dan saya yakin orang-orang ini pernah berbicara kepada Salomo. Paduka Raja, dengan segala kerendahan hati kami ingin menyampaikan yang Paduka Raja lakukan itu tidak baik. Tidak baik Paduka mengambil istri sebanyak itu. Dan saya membayangkan jawaban Salomo, kalian tahu saya ini siapa? Saya adalah orang yang dikenal paling berhikmat di seluruh jagat raya pada zaman itu. Saya adalah orang yang paling bijak, paling berhikmat. Sampai ratu jauh-jauh datang dari selatan hanya untuk bertemu dengan saya, untuk membuktikan bahwa apa yang dia dengar itu adalah benar. Saya orang yang paling berhikmat. Dan sebagai orang yang paling berhikmat, hal yang saya paling tidak butuh dari kalian adalah nasihat. Dia tidak menggubris nasihat para penasehatnya. Dan dia melakukan apa yang dia suka, yang dia anggap itu benar. Ada seorang raja lain yang namanya Yosafat. Yosafat ini adalah raja Yehuda, seorang yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, dan sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi dicatat saudara-saudara, di dalam kitab Tawarikh, 2 Tawarikh 18 ayat yang pertama dicatat, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, dia menjadi besan Ahab. Ahab itu adalah raja Israel yang jahat sekali. Seorang raja Yehuda yang diberkati oleh Tuhan sampai dia sukses, berhasil, sangat terhormat. Kemudian dia buang kehormatan itu dengan berbesan dengan Ahab, orang yang jahat ini. Dia menyimpang dari jalan Tuhan yang benar. Di dalam 2 Tawarikh pasal 26 ayat ke-16, di situ dikisahkan tentang seorang raja lain yang namanya Uzia. Dicatat di sana, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Allah untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Uzia yang diberkati oleh Tuhan menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Dia menganggap, saya ini raja yang besar, raja yang hebat. Saya berhak untuk masuk ke dalam tempat suci itu membakar ukupan. Sebetulnya itu adalah pekerjaan orang-orang Lewi, tetapi dia menganggap dia pun pantas melakukan itu. Dan itu sebagai satu kesombongan yang menjatuhkan kehidupannya dia, karirnya dia. Secara individu, saudara-saudara, orang-orang yang sukses ini jatuh karena kesombongan. Saya ingat Peter Tanci, seorang pendeta dari Filipina, dia pernah berkata, pada waktu kita sukses, entah itu kita sukses di dalam studi, entah itu kita sukses di dalam usaha, entah itu kita sukses di dalam bidang apa saja, bahkan termasuk pelayanan. Pada waktu kita sukses, hati-hati, pride steps in. Rasa bangga itu, rasa kesombongan itu, diam-diam akan menyulusup masuk ke dalam. Kesuksesan itu baik, tetapi kesombongan itu adalah penyakit laten yang sulit ditangani. Banyak individu di dalam Alkitab itu yang jatuh karena kesombongan. Bagaimana dengan relevansinya dengan kehidupan gereja? Saudara, saya menemukan sebuah video, lalu saya screenshot. Saudara bisa cari sendiri ini di media. Ini gereja, gambaran satu gereja di Inggris. Ada kemungkinan katanya di London. Dari luar, ini tampak gereja ini megah.
Ya, arsitekturnya bagus. Lihat ornamen-ornamen yang menghiasi dinding mukanya itu bagus sekali. Nah, ketika orang masuk ke dalam, yang mereka temukan adalah bahwa di dalam ini ada pujasera. Saudara, ini bukan gereja sedang mengadakan acara HUT, lalu diadakan aktivitas seperti itu. Ada basar, ada ya rame-rame lah ya, rame-rame merayakan HUT, lalu ada orang yang jualan. Bukan, ini betul-betul pujasera. Ada yang jual makanan Eropa, ada juga yang jual sampai makanan Timur. Kalau kita lihat kenyataan seperti ini, kita kan bertanya, kenapa gereja dalamnya itu pujasera? Jawabannya adalah karena ada investor yang membeli gereja ini dan dia jadikan ini tempat makanan. Dia pikir ini lebih cuan. Dia beli, lalu dia buka pujasera di dalam. Kita tanya lagi, kenapa gereja dijual? Jawabannya adalah karena gereja sudah tidak mampu membiayai lagi kos operasional yang begitu besar. Sehingga gereja harus dijual. Tapi kita tanya, kenapa gereja tidak lagi mampu membiayai operasionalnya? Jawabannya adalah karena jemaat semakin hari semakin sedikit. Kita tanya lagi, kenapa jemaat semakin hari semakin sedikit? Jawabannya adalah karena jemaat pergi ke gereja lain. Di sini mereka tidak mendapatkan makanan rohani, tidak dirawat dengan baik. Kita tanya lagi, kenapa mereka tidak mendapatkan makanan rohani, tidak dirawat dengan baik? Jawabannya adalah karena mimbar gereja sudah tidak lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan yang mengenyangkan kebutuhan rohani jemaat. Kita tanya lagi itu, kenapa bisa terjadi? Kita tanya terus. Akhirnya saudara kita sampai kepada titik awal permulaan. Saya ajak kita sedikit berimajinasi ya. Jadi suatu hari di dalam rapat pimpinan gereja, gembala itu berkata kepada teman-teman, para rekan-rekan kerja yang saya kasihi, kita bersyukur gereja kita diberkati oleh Tuhan. Jemaat terus dikirimkan datang ke gereja kita. Kalau saudara perhatikan, gereja kita hari ini sudah hampir penuh. Sebentar lagi ini akan penuh. Nah, saudara, di dalam pergumulan saya itu mendapat visi dari Tuhan. Tuhan memberi saya visi untuk membangun sebuah gereja yang besar. Untuk bisa menampung jemaat mungkin ya 1.000 orang lah pada konteks zaman itu. Saya mendapat berita, tidak jauh dari lokasi gereja kita ada satu bidang tanah yang akan dijual dengan harga yang tidak terlalu mahal. Dan saya mau katakan teman-teman, saya sudah mendoakan ini berbulan-bulan. Hari ini saya sampaikan kepada kalian. Saya bahkan sudah membuatkan semacam sketsa. Nanti kira-kira kalau gereja ini dibangun, bentuknya kira-kira seperti apa? Ya seperti yang tadi itu. Nah, saudara, ketika ini disampaikan di dalam rapat pimpinan gereja, sebagian orang itu ragu-ragu ya. Apa iya ini ya? Tetapi pasti ada beberapa orang yang sangat antusias. Setuju, kami percaya, Pak Pendeta sudah mendoakan ini, kami percaya visi ini datang dari Tuhan, mari kita kerjakan. Akhirnya yang ragu-ragu itu pun diam. Ya sudah, kalau begitu, mari kita sampaikan ini kepada jemaat. Disampaikanlah rencana ini kepada jemaat. Mari kita sama-sama dukung pekerjaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ya, mari kita adakan persembahan iman untuk proyek ini, dan persembahan itu mulai dikumpulkan, tanah itu dibeli dan gereja itu dibangun, dan akhirnya suatu hari jadi.
Lalu setelah gereja baru ini dibangun jadi, diadakanlah satu acara peresmian gedung gereja, ibadah syukur. Ibadah syukur sebagai pertama kali gereja ini difungsikan begitu. Dan hari itu dengan segala jubah keagungannya, Bapak Gembala berdiri di mimbar dan dia bercerita. Barangkali dia meneteskan air mata mengatakan, saudara-saudara, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik kepada kita. Ya, Tuhan telah memberikan kepada kita kepercayaan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar ini. Dan Tuhan memberikan iman berkat kepada kalian untuk mendukung. Dan hari ini gedung gereja ini selesai. Saudara, asal tahu saja, ini gereja paling besar di kota, di tempat kita tinggal ini. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita persembahkan gedung ini bagi kemuliaan Tuhan. Oh, orang-orang tepuk tangan. Tapi ada orang, mungkin beberapa orang kok merasa ada terbersit, ada semacam rasa kebanggaan di dalam penyampaian Bapak Gembala itu. Ya, bangga sedikit kan pas. Lumrah lah ya, maklum lah. Siapa nggak bangga? Tapi dari kebanggaan yang kecil itu, saudara-saudara, mulai merebak, menyebar kemana-mana. Mulai saat itu, saudara-saudara, jemaat gereja ini kalau datang hari Minggu itu semangat sekali dan setiap orang bawa Alkitab. Kalau dulu mereka datang tidak bawa Alkitab, sekarang mereka datang ke gereja bawa Alkitab. Kenapa bawa Alkitab? Supaya nanti ketemu orang tanya, mau ke gereja ya? Bawa Alkitab. Oh iya, mau ke gereja. Ke gereja mana? Oh, ke gereja itu. Gereja itu. Oh, gereja yang baru itu yang besar. Iya, betul. Kami memang jemaatnya gereja situ. Saudara, jemaat itu dengan bangga merasakan mereka adalah bagian daripada gereja yang hebat ini. Nah, kalau jemaatnya seperti itu, bagaimana dengan pemimpin? Bagaimana dengan gereja, dengan gembala? Nah, saudara, gereja ini semakin maju, semakin giat, dan persembahan semakin banyak, uang terkumpul. Pimpinan gereja dengan bangga mengatakan, saudara, kita sangat diberkati oleh Tuhan. Kita mau kerja apa saja, sekarang Tuhan sudah sediakan. Mari bikin program misi. Mari kita bikin KKR. Mari kita bikin aktivitas untuk menjangkau pemuda, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang marginal. Kita bikin ini semua. Ini menjadi gereja yang sangat luar biasa aktifnya. Dan gereja yang memang sangat kaya. Saya ingat di dalam kitab Wahyu, Tuhan mengirim 7 surat kepada 7 gereja. Dan surat terakhir dikirimkan kepada gereja Laodikia. Gereja Laodikia ini adalah gereja yang kaya. Mereka bilang, kita kaya, kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita bisa kerjakan apa saja. Tuhan sangat memberkati kita. Tapi kalau saudara membaca Laodikia pasal yang ketiga itu, saudara baca sampai ayat yang ke-20. Di situ saudara membaca satu kalimat, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Saudara, gereja ini banyak sekali kegiatan di dalam. Barangkali dari hari Senin sampai hari Minggu, setiap hari ada aktivitas, ada kegiatan. Banyak yang mereka kerjakan. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa yang empunya gereja itu sudah tidak ada lagi di dalam gereja. Tuhan itu sudah terdesak sampai di luar gereja. Dan Tuhan bilang, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Dia yang memberkati gerejanya sekarang sudah ada di luar pintu. Karena gereja ini merasa kaya, merasa diberkati, merasa bisa mengerjakan semuanya. Padahal Tuhan bilang, kamu itu miskin.
Kamu itu telanjang, kamu itu tidak ada apa-apanya tanpa aku di dalam. Tanpa aku ada di dalam, kamu itu mau jadi apa? Saudara, gereja yang di Inggris ini awalnya baik-baik saja. Tetapi di tengah-tengah keberhasilan, di tengah-tengah buaian kesuksesan, sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, mereka mulai merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mereka merasa semua mereka bisa kerjakan. Mereka lakukan itu semua. Terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, pelan-pelan, nutrisi rohani semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Dan pada akhirnya gereja dijual, dijadikan pujasera. Saudara, apa sih yang menjadi kesombongan, menjadi kebanggaan kita hari ini? Apa yang kita banggakan hari ini? Kita bangga karena sejarah gereja Gloria yang sudah 100 tahun. Kita bangga karena kita punya aset yang semakin lama, semakin tinggi nilainya. Kita bangga karena kita punya jumlah sekolah yang semakin hari semakin banyak. Kita bangga karena kita punya dana misi yang semakin hari semakin besar untuk disalurkan. Apakah kita bangga karena hal-hal itu? Hati-hati. Kebanggaan yang seperti itu mudah sekali membuat kita menjadi sombong. Seharusnya kita bangga karena kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Seharusnya kita bangga karena kita semakin berbuah lebat dan hidup kita diperkenan oleh Tuhan. Jangan sombong, karena kesombongan membawa kehancuran. Mari kita berdoa. Tuhan, belajar dari kitab Nabi Hosea, kami merasa gentar. Karena satu kerajaan yang dari awal Tuhan berikan, Tuhan berkati, ternyata pada akhirnya mereka mengkhianati Tuhan dengan sedemikian buruknya. Dan penyebab utamanya adalah mulai dari pemimpin mereka sendiri, dari para imam, dari para nabi. Tuhan, jangan sampai kesalahan yang sama terjadi, terulang lagi di dalam kehidupan gereja hari ini. Beri kami kerendahan hati, Tuhan. Jangan biarkan kami sombong. Tegur kami. Pukul kami kalau perlu, supaya kami boleh terus rendah hati dan berbangga atas anugerah Tuhan yang berlimpah, berbangga atas pertumbuhan rohani yang sehat, berbangga atas buah-buah yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Gereja Gloria, Tuhan, berkati jemaat Gloria, berkati setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.